Oke, Mantul. Ketemu lagi dengan saya, Mister Muntaha. Anda bisa tebak apa ini yang saya pegang? Yang saya pegang ini adalah eh, pohon kelengkeng, buah kelengkeng. Ya, ini saya punya satu pohon kelengkeng yang namanya sepertinya buahnya cukup banyak sekali, sudah mulai berbuah, sebentar lagi akan panen. Dan kali ini akan saya jadikan satu konten saya yang ngebahas tentang kelengkeng. Kelengkeng itu dalam bahasa Indonesia, kalau kita sebut kelengkeng dalam bahasa Indonesia lengkeng, jadi beda. Kalau Jawa ada kelengkeng, cucur Jawa. Kalau bahasa Indonesia lengkeng tanpa ke. Nah, sebagaimana biasa, sasaran kita adalah bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Kelengkeng. Apa bahasa Inggrisnya? Lengkeng. Ini yang paling penting. Jika kita ingin menyebut kelengkeng dalam bahasa Inggris, maka yang pertama adalah huruf L. Yang kedua adalah huruf O. Yang ketiga adalah huruf N. Yang keempat adalah huruf G. Yang kelima adalah huruf A. Dan yang keenam adalah huruf N. Maka tertulis longan. Hahaha. Longan. Ini pemahaman kita ya, kalau dalam bahasa Jawa ya longan ya suatu tempat yang ada di bawahnya amben atau lokasi di bawahnya bayang, itu namanya longan ya. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Ternyata longan ini adalah satu kata yang kita temukan dalam bahasa Inggris yang punya arti kelengkeng. Nah, setelah kita paham bahwa kata longan itu punya makna lengkeng, apakah antara tulisan dan bacaannya juga sama? Jamnya tidak, beda. Ditulis longan, tapi dibaca longen, longgen, longgen. Dibaca longgen. Ditulis longan, dibaca longgen, longgen. Jadi longgen, longgen. Itu artinya lengkeng. Tulisannya longan, diucapkan longgen, longgen. Ya tentu ini butuh proses belajar yang berulang-ulang, tidak bisa cukup hanya sekali kemudian kita langsung paham begitu saja. Saya sendiri juga prosesnya berulang-ulang. Longan jika kita tulis, longgen jika kita ucapkan. Sehingga antara tulisan dan bacaannya tidak sama. Antara yang ditulis dan yang diucapkan tidak sama. Inilah keunikan bahasa Inggris. Mau tidak mau kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan ini karena kita hanya sebagai pengguna saja untuk mengikuti mereka, bagaimana cara mereka untuk menyebutkan kata longgen. Oke, pemirsa, setelah kita punya satu kata longgen yang punya arti kelengkeng, maka dalam dalam uh, konten video saya akan saya coba untuk saya buat menjadi sebuah kalimat pertanyaan, yaitu kalimat yang menanyakan harga seputar tentang buah kelengkeng. Misalkan begini, berapa 1 kilo kelengkeng? Harganya berapa? 1 kilo kelengkeng, harganya berapa? Nah, kalimat pertanyaan ini, bagaimana jika kita ucapkan ke dalam bahasa Inggris? Nah, ternyata setelah saya pelajari, ada dua cara. Jika kita ingin menanyakan harga dalam bahasa Inggris, maka ada dua cara. Cara pertama ialah diikuti how much is. How much diikuti to be is. How much is. Cara pertama. Cara yang kedua diikuti kata bantu does. How much does. How much is yang pertama. How much does yang kedua. Nah, baik, kita akan
praktek cara yang pertama dulu. Berapa harga 1 kilo buah kelengkeng? Jika kita ucapkan bahasa Inggris menjadi how much is 1 kilogram of longan? How much is 1 kilogram of longan? Berapa harga 1 kilo buah kelengkeng? Jawabnya it is 3.000 rupiah. Harganya 3.000 rupiah. Nah, dijawab it is. Nah, sekarang kita coba pada cara yang kedua. How much does how much does 1 kilogram of longan cost? How much does 1 kilogram of longan cost? Berapa harga 1 kilogram buah kelengkeng? Jawabnya it cost 3.000 rupiah. It cost 3.000 rupiah. Harganya 3.000 rupiah. Seperti itu cara menanyakan harga dalam bahasa Inggris. Boleh kita menggunakan model nominal dan boleh kita menggunakan model verbal. Kalau kita menggunakan model nominal, berarti setelah how much diikuti to be is. Kalau kita menggunakan model verbal, berarti setelah how much kemudian diikuti does. How much is 1 kilogram of longan? Nah, itu model nominal. Kalau model verbal, how much does 1 kilogram of longan cost? Nah, seperti itu cara menanyakan harga. Kebetulan yang kita buat praktek di sini adalah longan, kelengkeng. Nah, kalau kita sudah paham konteks seperti ini, maka di saat kita mau menanyakan harga dalam bahasa Inggris akan menjadi mudah. Tinggal nanti objeknya yang kita ganti, bendanya yang kita ganti. Kebetulan sekarang kita pakai noun longan, kelengkeng. Nanti kalau kita ke pasar mau beli apa, mungkin banyak benda-benda yang penggantinya longan sebagai objek atau benda yang kita beli di saat akan kita tanyakan harganya. Baik pemirsa, saya pikir itu konten video kali ini yang ngebahas tentang longan yang artinya kelengkeng dan kemudian kita ubah, kita jadikan menjadi kalimat tanya yang menentukan harga tentang harga 1 kilo buah kelengkeng berapa. Jika kita ucapkan bahasa Inggris, how much is 1 kilogram of longan? How much does 1 kilogram of longan cost? It is 3.000. It cost 3.000 rupiah. Oke, enough. Saya pikir itu. Terima kasih. Semoga tetap semangat dan selamat belajar. Jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan saya, Mr. Muntaha. Bye-bye. Wassalam.